Nah, salah satu upaya untuk mencegah kemacetan lalu lintas adalah dengan membudayakan penggunaan transportasi umum. Ya, namun belum meratanya keberadaan transportasi umum di seluruh wilayah Indonesia, tentu ini menjadi tantangan perkembangan transportasi di era modern kini. Pertanyaannya, bagaimana sepertinya pembenahan bisa dilakukan oleh pemerintah? Kita akan ulas dan bergabung dengan rekan kami Jose Nicole dari halte Transjakarta Bundaran HI. Silakan, Jose. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Betul sekali, dalam rangka Hari Angkutan Nasional ini pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menggratiskan sejumlah transportasi publik yang kerap digunakan masyarakat, baik itu Transjakarta, sebagian rute LRT beserta juga dengan MRT. Lalu apakah ini bisa menjadi awalan baik bagi membangun kesadaran untuk warga Jakarta maupun masyarakat di seluruh wilayah terkait dengan penggunaan angkutan umum? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan pakar transportasi dan juga perhubungan, Pak Joko Setiawardono. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Jose. Pak Joko, ini merupakan hari pertama gratis. Apakah ini bisa menjadi referensi utama dan juga pendidikan bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi publik lebih masif, Pak Joko? Ya, kebetulan hari ini juga hari pertama pengoperasian Trans Jabodetabek. Pelayanan Transjakarta sampai dengan wilayah Bodetabek, ya. Dan ini saya pikir contoh yang cukup bagus, menggratiskan pada kelompok tertentu, ya. Ada 15 kelompok, dan itu juga sebenarnya di daerah sudah dilakukan, tapi tidak gratis, tapi dengan tarif yang murah. Sudah dilakukan di Jawa Tengah itu untuk lansia, disabilitas, veteran, pekerja, mahasiswa, itu mereka tarifnya 50% daripada tarif yang umum, gitu ya. Jakarta memberikan itu. Kemarin itu hanya untuk apa ya, kalau ya jam 7, sebelum jam 7 kan, tapi sekarang dengan 15 kelompok itu berarti memberikan apresiasi lah buat masyarakat, dan harapannya kan memang akan makin banyak orang menggunakan angkutan umum untuk Jakarta. Pak Joko, biasa kan transportasi publik ini lebih padat di jam kerja ya Pak ya, pagi hari dan juga sore hari. Untuk meningkatkan nih masyarakat supaya lebih menggunakan transportasi publik, banyak yang mengeluhkan soal intensitas, keamanan, dan juga kebersihan. Apa yang menjadi analisis dari Pak Joko? Ya, sebenarnya kalau saya lihat public transportnya Jakarta kan tidak hanya bus, ada kereta juga ya. Kalau kereta sudah oke lah, kita tahu KRL dan sebagainya dulunya kumuh, sekarang sudah bersih. Nah, sekarang tantangannya bagaimana Transjakarta ini. Ya, Transjakarta dia punya jalur busway, ada non busway juga cukup banyak. Dia bisa mengcover sekarang 90%. Ini tantangan bagaimana ya membuat Transjakarta pada saat jam sibuk itu benar-benar kapasitasnya ditambah, frekuensinya bisa ditambah sehingga dia bisa mengangkut sebanyak mungkin. Ini menjadi tantangan juga ya, untuk katakanlah bis-bisnya mungkin kalau dia single ya bisa double decker, bisa bahkan di beberapa negara bisa triple, itu bisa lebih banyak lagi ya. Melihat dari kualitas, kita melihat kebetulan ini Bundaran HI yang bagus ya Pak ya, tetapi kan tidak semua terminal ataupun stasiun itu kan memiliki fasilitas yang baik, ramah disabilitas maupun nyaman bagi masyarakat. Apakah terminal ini juga menjadi salah satu hal yang harus dirapikan oleh pemerintah, Pak? Ya, di Jakarta memang kalau lihat halte sudah banyak yang bagus ya, terutama yang masuk kategori yang jalur busway. Tapi bagaimana halte-halte di luar itu juga harus setara. Kemudian terminal, ini kan belum semuanya, kita lihat Kalideres juga masih seperti rambutan juga. Jadi ini PR Jakarta, bagaimana terminal-terminal yang di Jakarta jauh lebih baik. Saya kemarin ke Tanjung Priok sudah lebih bagus lah. Nah itu PR yang baru lagi. Ya, artinya sisi keamanan juga orang menjadi lebih nyaman sebenarnya. Kalau di terminal itu tidak ada gangguan apapun. Ya, jambret copet itu harus hilang, tidak bisa tidak. Ya, karena itu membuat masyarakat senang. Dia harus ramah disabilitas, kan itu sudah merupakan ketentuan, ada regulasinya. Pada lansia, pada wanita hamil, anak-anak itu sudah ada regulasi. Jadi itu harus diterapkan di semua terminal, semua halte harus ada. Pak Joko, kita kan juga melihat sebenarnya ada dampak polusi daripada kemacetan kalau tidak beralih ke transportasi publik ya Pak. Tetapi di sisi lain kan sebenarnya transportasi publik ini bisa juga beralih ke listrik ya Pak ya, supaya ongkos tarif yang dikenakan kepada masyarakat mungkin bisa dipres lagi. Itu masih relevan nggak Pak untuk dipertimbangkan pemerintah? Ya, sebenarnya tadi saya bilang Jakarta itu public transport sudah mengcover 90%. Sama dengan kota-kota besar di dunianya. Bedanya apa? Sepeda motor itu jadi problem. Ya, bagaimana sepeda motor itu ya berkurang beroperasinya. Nah, kalau kita lihat penggunaan subsidi BBM ya,
93% subsidi BBM kita dinikmati orang mampu. Artinya tuh mampu apa? Mampu dia punya sepeda motor, punya mobil. Itu bagaimana Jakarta sebagai kota yang sudah public transportnya sudah cukup bagus, punya kebijakan baru. Public transport BBM subsidi tidak berlaku di kota Jakarta. Berani nggak itu dilakukan? Nah, sekarang bagaimana dengan umpamanya terhadap ojek online gitu kan? Nah, sekarang ojek dibuat plat kuning, buat kebijakan ojek plat kuning. Toh ada kok kota Indonesia punya ojek ya plat kuning di asfalt. Saya kira Jakarta juga harus berani seperti itu. Jadi ojek oke, mereka biar subsidi harus plat kuning. Kalau enggak ya ikuti yang lainnya. Ya ini keberanian. Jadi ini juga membantu pemerintah pusat punya program kan kebijakan energi. Sampai sekarang kita belum jelas. Nah, DKI memulainya. Ya, apalagi dengan pajak BBM-nya mungkin untuk yang pribadi dinaikkan aja kecuali angkutan umum. Pak Joko, ini kita bicara soal transportasi yang mengaitkan Jakarta dengan daerah penyangga ya Pak ya, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya. Ini kan kita berbicara soal wacana Trans Jabodetabek Pak. Apa sih Pak yang sebenarnya pemerintah tuh bisa masuk dari sisi mana lagi nih Pak untuk mendukung perhubungan dari rural area Jakarta ini Pak? Ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 mengenai tentang daerah khusus Jakarta itu membolehkan subsidi untuk angkutan umum yang ada relevansi dengan kota Jakarta. Artinya Trans Jabodetabek muncul dan itu melayani Bodetabek. Karena kemacetan di Jakarta tidak disebabkan oleh transportasi kota Jakarta, tapi daerah-daerah hinter lainnya itu, daerah penyangganya Bodetabek itu juga punya kontribusi cukup besar. Meskipun sudah ada KRL, tapi ini masih kurang. Ya, makanya dengan Trans Jabodetabek, apalagi nanti melayani wilayah perumahan, sudah ada namanya JR Connection. JR Connection itu yang dia tidak tidak bersubsidi lah dengan tarif 25 sampai 30 ribu, itu juga cukup membantu. Tapi itu kan pelayanan kalau nggak salah sekitar 150 kawasan hunian yang kelas menengah, kelas mewah ya, di atas 2M. Tapi ada 1.500 kelas menengah dan kelas bawah itu harus dimasuki angkutan umum. Ya, nah sekarang apakah ada nanti JR Connection yang katakanlah masuk ke perumahan itu atau join dengan Pemda? Jadi ada Trans Jabodetabek masuk ke wilayah Bodetabek, kemudian Pemda ini membuat feedernya dari kawasan perumahan itu menuju halte-halte yang terdekat. Nah, bisa juga mereka ke stasiun, ada LRT, KRL, tapi ada yang sekarang sudah ada Trans Jabodetabek, layani aja. Nah, ini beberapa Pemda mereka bersedia, contohnya Tangsel, mereka bersedia membuat feeder-feedernya itu. Ya, feedernya bisa katakan Jakarta ada Mikrotrans ya atau Jaklingko seperti itu. Tergantung kawasan perumahan dan jaringan jalan yang tersedia. Pak Joko, terakhir rekomendasi kepada pemerintah dan juga mungkin pemerintah daerah supaya penanganan aspek perhubungan ini lebih terintegrasi dan modern, singkat saja Pak. Begini, Jakarta itu sudah bisa menjadi contoh bagi Pemda yang lainnya di Indonesia. Ya, Jakarta punya anggaran cukup bagus, cukup besar, dia bisa mandiri. Tetapi di daerah kendalanya mereka mau tapi anggarannya terbatas, APBD-nya ya, fiskalnya rendah. Kami mencatat itu ada 28 Pemda sudah memulai dengan APBD-nya. Tapi lagi-lagi mereka terkendala. Oleh sebab itu pusat harus membantu dengan DAK angkutan umum biar daerah-daerah itu juga bersemangat. Ya, di daerah sudah 2 daerah itu punya perda untuk angkutan umum. Kalau di Riau itu mereka menyebutkan maksimal 5% APBD untuk angkutan umum. Kalau di Semarang perda nyebut minimal 5%. Makanya di Semarang itu angkutan umumnya subsidinya anggarannya sudah sampai 270 miliar. Itu pun masih kurang. Saya perkiraan seperti kota Semarang ya, itu paling tidak 1 triliun. Berarti sisanya apa? Ya peran pusat. Pusat menggelontorkan namanya DAK angkutan umum biar daerah juga terbangun. Baik, terima kasih Pakar Transportasi dan Perhubungan Pak Joko Setijowarno atas pandangannya. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan ya Pak. Terima kasih Pak Joko. Dan itu sementara yang demikian yang dapat kami laporkan. Rekan-rekan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Joshua Nicole atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.